Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini untuk belajar bersama-sama. Semoga belajar kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Tuhan. Namun, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu memimpin doa. Andi, bisa memimpin doa teman-temannya? Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Andi. Kita presensi dulu. Yang pertama ada Andi Aridwan Pratama. Saya hadir Pak. Budi Iksanul Putra Prakasa. Hadir Bapak. Dika Setia Pangestu. Iya Bapak, saya hadir. Terakhir Hutomo Tri Handoko. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk hanya Handoko ya. Nah, Dika, kenapa pertemuan minggu lalu tidak hadir, nak? Minggu kemarin sakit Bapak, tapi sekarang alhamdulillah sudah sehat. Baiklah, jaga kesehatan ya. Anak-anak, silahkan untuk dilihat sekitar tempat duduk kalian masing-masing. Apakah masih ada sampah yang berserakan atau tidak? Kalau masih ada, silahkan diambil, kemudian dibuang di tempat sampah yang ada di depan kelas terlebih dahulu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sekarang kalian sudah bisa mulai menyiapkan alat tulis kalian masing-masing. Kemudian jika ada yang membawa laptop atau smartphone, bisa dikeluarkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan belajar nantinya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pekan lalu tentang gelombang dan karakteristik gelombang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai difraksi gelombang. Namun sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu, apa yang kalian masih ingat dari gelombang? Lalu berdasarkan medium rambatnya, gelombang dibedakan menjadi dua. Nah, dua jenis itu apa saja? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak, gelombang adalah getaran yang merambat. Untuk jenisnya ada dua. Yang pertama ada gelombang mekanik dan yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Benar sekali ya dari pendapat yang disampaikan Budi tadi. Selanjutnya berkaitan dengan difraksi gelombang, Bapak mempunyai sebuah ilustrasi proses terjadinya difraksi gelombang dengan menggunakan Swismax 4. Apakah kalian pernah melihat fenomena difraksi gelombang dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian mengapa peristiwa difraksi itu terjadi setelah melewati celah sempit? Nah, Bapak ingin Budi kembali menyampaikan pendapatnya. Silahkan Budi. Saya pernah melihat fenomena difraksi gelombang Pak. Waktu saya pergi ke pantai di Jogja, ada ombak yang menabrak sebuah karang. Untuk penyebab difraksi itu saya belum memahami Bapak. Tidak apa-apa, pendapat Budi sudah sangat baik. Selanjutnya kita akan mulai belajar bersama-sama sekarang. Namun sebelumnya kita harus mengetahui manfaat apa saja yang dapat kita peroleh setelah kita belajar mengenai difraksi gelombang hari ini. Nah, untuk manfaat yang dapat kita peroleh, diantaranya adalah kita bisa mengetahui peristiwa difraksi gelombang serta persamaan-persamaan apa saja yang ada pada difraksi gelombang. Seperti diantaranya persamaan untuk menentukan jarak penghalang pada peristiwa difraksi gelombang. Selain itu, pada pembelajaran kita hari ini juga memiliki beberapa tujuan yang harus kita capai setelah melakukan proses belajar. Tujuan tersebut adalah mengetahui peristiwa difraksi gelombang yang meliputi, pertama, siswa mampu mendefinisikan pengertian dari difraksi gelombang. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis difraksi gelombang. Selanjutnya, siswa juga mampu mengidentifikasi contoh-contoh fenomena difraksi gelombang pada kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan yang selanjutnya, siswa mampu menganalisis persamaan difraksi gelombang dan mampu menganalisis difraksi celah tunggal dan celah ganda. Nah, selain itu, pada pembelajaran hari ini kita juga melaksanakan sebuah percobaan dengan tujuan agar siswa mampu melakukan percobaan atau praktikum sederhana terkait materi difraksi gelombang dan melaporkan serta mempresentasikan hasil percobaan difraksi gelombang tersebut.
Kemudian dari beberapa pertanyaan dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya tadi, apakah anak-anak di sini sudah mengetahui materi apa yang akan kita bahas hari ini? Ada yang sudah mengetahui? Nah, tepat sekali. Hari ini kita akan membahas materi seputar difraksi gelombang. Hari ini nanti kegiatan belajar kita adalah diskusi kelompok mengenai topik gelombang mekanik dan juga melakukan praktikum percobaan difraksi gelombang menggunakan tangki ria. Silahkan anak-anak mengikuti setiap rangkaian kegiatan belajar hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Kemudian untuk penilaiannya akan dilaksanakan dengan 3 cara. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan, dan yang terakhir ada penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan nantinya akan dilaksanakan dengan memberikan beberapa soal terkait materi difraksi gelombang, dan masing-masing dari kalian akan mengerjakan soal-soal tersebut secara individu dan dikumpulkan hari ini juga. Selanjutnya untuk penilaian keterampilannya akan dinilai pada saat kegiatan praktikum, kemudian penilaian ketika melakukan presentasi, dan penilaian pada laporan hasil praktikumnya untuk dikumpulkan di pertemuan pekan depan. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya mohon izin bertanya Pak, untuk penilaian sikap nanti pelaksanaannya bagaimana ya? Pertanyaan yang sangat bagus dari Dika. Untuk penilaian sikap nantinya akan dilaksanakan sebanyak 3 cara. Yang pertama ada penilaian sikap diri, kemudian ada penilaian antara teman, dan yang ketiga ada penilaian dari guru. Nah, untuk penilaian diri nanti, kalian akan menilai sikap kalian masing-masing selama melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Kemudian untuk penilaian antar teman, kalian akan menilai perilaku dan sikap teman kalian selama mengikuti kegiatan belajar mengenai difraksi gelombang. Jadi selama kegiatan belajar nantinya, kalian diharapkan untuk mengamati dan untuk melihat tingkah laku atau sikap teman-teman kalian selama mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga untuk penilaian dari guru akan langsung diberikan oleh Bapak sendiri sebagai guru dalam kelas ini. Ada yang masih ditanyakan? Baik Bapak, terima kasih. Baiklah anak-anak, sebagai awal dari kegiatan belajar kita hari ini, Bapak mempunyai sebuah ilustrasi proses terjadinya difraksi gelombang dengan menggunakan Swissmax 4. Silahkan disimak dan diamati video atau ilustrasi ini ya. Tunggu sebentar. Bapak masih punya satu video lagi berkaitan dengan materi difraksi gelombang. Di sini kalian simak kembali ya, kemudian analisislah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada video tersebut. Untuk mengamati difraksi gelombang air pada tangki riak, maka diberi celah dengan lebar D. Oke anak-anak, setelah kalian mengamati beberapa ilustrasi tadi, di sini Bapak ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang kemarin sudah membaca buku atau sumber bacaan terkait materi difraksi gelombang? Silahkan angkat tangan. Saya sudah membaca Bapak. Oke Dika, materi apa yang sudah kamu baca kemarin, dan dari beberapa ilustrasi tadi, bagaimana proses terbentuknya difraksi gelombang? Silahkan bisa berpendapat. Baik Pak, dari pemahaman saya difraksi gelombang terjadi ketika gelombang bergerak melewati sebuah celah sempit. Oke, Dika, pemahaman yang sudah baik. Jadi, peristiwa difraksi adalah penyebaran atau pembelokan gelombang saat gelombang tersebut melintasi bukaan atau mengelilingi ujung dari penghalang. Nah, gejala difraksi ini dapat terjadi akibat dari gelombang yang terdistorsi oleh suatu penghalang yang mempunyai dimensi sebanding dengan panjang gelombang datang tersebut. Nah, apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Saya ingin bertanya Pak, Ya, silahkan bertanya, Adi. apakah peristiwa difraksi hanya terjadi pada satu celah saja Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Peristiwa difraksi terjadi tidak hanya untuk satu celah saja. Nah, peristiwa difraksi ini juga dapat terjadi pada 2 celah atau juga pada banyak celah. Nah, untuk kegiatan penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dibahas pada saat kegiatan diskusi dan tanya jawab kelas ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, jangan lupa untuk mempermudah kalian dalam mengingat materi dan untuk belajar kalian di rumah, silahkan kalian catat setiap materi yang diperoleh hari ini pada buku catatan kalian masing-masing secara singkat dan jelas, serta dapat dimengerti untuk bahan belajar kalian berikutnya.
Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, dan setelah kalian melihat video 2 ilustrasi tadi dan juga buku-buku yang telah kalian baca sebelumnya, Bapak ingin bertanya apakah kalian masih memiliki pertanyaan terkait materi difraksi gelombang. Nah, jika masih ada pertanyaan, silahkan masing-masing dari kalian untuk menuliskan dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi suatu rumusan masalah terkait difraksi gelombang dan disampaikan di depan kelas. Nah, Bapak ingin Budi dan Dika untuk dapat menyampaikan rumusan masalah yang telah kalian buat untuk dijelaskan di depan kelas. Nah, dimulai dari Budi. Silahkan Budi bisa maju ke depan kelas. Baik Bapak, untuk rumusan masalah yang telah saya susun ada beberapa. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan difraksi gelombang. Kemudian yang kedua, apa saja jenis-jenis dari difraksi gelombang. Dan yang ketiga, apa saja contoh peristiwa difraksi gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah yang sangat bagus, Budi. Sekarang Dika silahkan menyampaikan rumusan masalah yang telah dibuat. Baik Pak, untuk rumusan masalah yang telah saya susun ada 3. Yang pertama adalah apa persamaan yang digunakan untuk menentukan lebar celah dan jarak layar pada peristiwa difraksi. Kemudian yang kedua, bagaimana proses terjadinya difraksi celah tunggal. Dan yang ketiga, bagaimana proses terjadinya difraksi celah ganda. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Berarti kalian sudah mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah dengan baik. Sekarang kita akan membentuk kelompok untuk proses diskusi selanjutnya. Untuk pembagian kelompoknya, silahkan satu kelas ini dibagi menjadi 8 kelompok. Jadi nantinya satu kelompok akan terdiri dari 3 atau 4 anggota kelompok. Nah, silahkan Andi dipimpin teman-temannya untuk membuat kelompok diskusi. Baik Pak, teman-teman, sekarang kita membagi kelompok ya. Kelompoknya sudah siap Pak. Kalau kelompoknya sudah siap, silahkan masing-masing kelompok memilih 1 orang untuk menjadi ketua kelompok dan mengkoordinasi kegiatan diskusi dan praktikum yang akan dilaksanakan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD kegiatan diskusi dan praktikum yang akan kalian selesaikan secara berkelompok. Untuk pengerjaan LKPD diskusi ini, kalian dapat mencari sumber belajar yang relevan dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah kalian susun sebelumnya. Nah, untuk pengerjaan diskusi ini akan dilaksanakan selama 30 menit. Ketua kelompok nantinya dapat mengkoordinasi anggota kelompok agar kegiatan diskusi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Setelah kegiatan diskusi ini nanti berakhir, maka akan ada kelompok yang presentasi di depan kelas dan kelompok lain yang tidak presentasi akan saling memberikan masukan atau pertanyaan sesuai dengan hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, dari kalian apa ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya Pak, untuk jawaban hasil diskusi dituliskan di buku atau langsung di LKPD-nya ya? Baik, untuk hasil diskusinya nanti bisa langsung dituliskan di LKPD pada kolom yang telah disediakan ya. Kalau tempatnya kurang cukup atau kurang panjang, nanti bisa dituliskan di kertas HVS yang ada di meja Bapak. Silahkan nanti diambil kemudian dijadikan satu dengan LKPD-nya. Baik Bapak, terima kasih jawabannya. Kalau anak-anak sudah paham, bisa langsung dimulai sekarang ya diskusinya. Selama kegiatan diskusi ini, Bapak akan menilai sikap dan kinerja kalian dalam melakukan diskusi. Baik Pak. Anak-anak, untuk waktu diskusi kita tinggal 10 menit lagi. Bagi kelompok yang belum melengkapi LKPD bisa segera dilengkapi dan mempersiapkan diri untuk kegiatan presentasi. Baik Pak. Oke anak-anak, untuk waktu diskusi kita hari ini sudah habis. Silahkan kita bisa memulai kegiatan presentasi. Nah, satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Sebelumnya Bapak ingin menawarkan kepada kelompok kalian, ada yang ingin mengajukan diri untuk presentasi? Kelompok 3 ingin presentasi Pak. Oke, kelompok 3 akan melakukan presentasi. Silahkan kelompok 3 bisa maju ke depan dan dimulai kegiatan presentasinya.
Untuk kelompok lain yang tidak melakukan presentasi dapat menyimak dan memberi masukan atau saling bertukar pikiran berdasarkan hasil diskusi yang telah kalian lakukan tadi. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 presentasi yang sangat menarik. Silahkan kelompok lain memberikan pertanyaan atau masukan berdasarkan presentasi yang telah dilaksanakan oleh kelompok 3 tadi. Saya Andi dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Dari yang dijelaskan tadi bahwa peristiwa difraksi terjadi ketika gelombang melalui celah sempit. Pertanyaan saya, apa syarat terjadinya difraksi gelombang? Kelompok 3 bisa langsung memberikan jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Saya Dika, perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami bahwa difraksi gelombang terjadi dengan adanya beberapa syarat. Yang pertama, gelombang yang mengalami difraksi harus koheren. Kemudian syarat yang kedua, gelombang yang mengalami difraksi panjang gelombangnya harus lebih kecil daripada lebar celahnya. Ada pertanyaan lain dari kelompok 1? Sudah jelas, terima kasih banyak. Sebelumnya, perkenalkan saya Budi, perwakilan dari kelompok 2 akan sedikit menambahkan presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 3 tadi. Untuk menentukan lebar celah penghalang pada peristiwa difraksi dapat ditentukan dengan persamaan D sin theta sama dengan dP per L sama dengan N lambda. Dengan D-nya adalah lebar celah, kemudian θ-nya adalah sudut gelombang datang, N-nya adalah orde gelombang, kemudian lambda adalah panjang gelombang, P adalah jarak pusat gelap ke terang, dan L adalah jarak celah ke layarnya. Sekian, terima kasih. Sedikit penjelasan atau tambahan dari saya. Terima kasih kelompok 2 atas tanggapan dan tambahan yang diberikan kepada kelompok kami. Ini akan kami gunakan sebagai bahan perbaikan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Baiklah anak-anak, terima kasih atas pertanyaan dan masukan yang telah diberikan dengan melaksanakan kegiatan diskusi kelas hari ini. Nah, diskusi hari ini kita sudah cukup. Untuk setiap pertanyaan dan masukan dari hasil diskusi dapat digunakan sebagai bahan revisi hasil diskusi setiap kelompok. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke LKPD yang kedua, yaitu melakukan praktikum pengamatan difraksi gelombang dengan menggunakan tangki riak. Nah, ini adalah LKPD yang akan kita gunakan untuk melakukan praktikum. Anak-anak, pada LKPD yang kedua ini kegiatan kita adalah melakukan praktikum percobaan. Untuk alat bahannya sudah Bapak sediakan di depan kelas. Karena kita hanya memiliki 2 set alat, maka untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 silahkan melakukan praktikum di set alat A. Dan untuk kelompok 5, 6, 7, dan 8 dapat melakukan praktikum di set alat B. Kemudian untuk prosedur percobaannya sudah ada di LKPD, silahkan untuk dipahami terlebih dahulu. Dan jika ada yang kurang jelas, silahkan untuk ditanyakan. Dan untuk waktu praktikumnya akan dilaksanakan selama 10 menit tiap kelompok. Jadi nanti akan memakan waktu sebanyak 40 menit oleh 4 kelompok. Nah, data yang diperoleh nanti dapat kalian gambarkan pada tabel yang sudah disediakan pada LKPD. Nah, pada kegiatan praktikum ini juga Bapak akan menilai sikap kalian dalam melaksanakan praktikum. Jadi, silahkan kalian kerjakan dengan bersungguh-sungguh dan sesuai dengan aturan yang sudah disediakan. Saya izin bertanya, Pak. Untuk kegiatan praktikum hari ini, apakah ada laporan praktikumnya? Ya Budi, untuk laporan praktikum hari ini dikumpulkan di pertemuan pekan depan. Jadi hari ini kalian hanya melakukan pengambilan data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan data pengamatan yang telah diperoleh. Nah, untuk format penulisan laporan nantinya akan Bapak kirimkan kemudian. Apakah ada yang masih ditanyakan? Sudah jelas Bapak, terima kasih. Kalau semua sudah jelas, silahkan masing-masing kelompok bisa menempatkan diri sesuai set alatnya masing-masing. Nah, hati-hati dalam menggunakan alat dan perhatikan keselamatan kerja laboratorium ya.
Sekarang kegiatan pengambilan datanya sudah selesai. Nah, sebelumnya tadi masing-masing kelompok dari kalian sudah mendapatkan masukan ataupun pertanyaan dari hasil diskusi kelas yang telah dilaksanakan. Nah, kalian masing-masing kelompok akan melakukan revisi berdasarkan masukan tersebut, dan kalian juga akan melakukan analisis data serta melakukan pembahasan dari hasil praktikum pengamatan yang telah dilakukan untuk mengetahui dan mengamati fenomena difraksi gelombang dengan menggunakan tangki riak. Nah, kegiatan ini dilaksanakan selama 15 menit. Kemudian untuk hasil revisi kegiatan diskusi tadi dapat kalian tuliskan kembali di kertas HVS yang sudah Bapak sediakan. Untuk hasil analisis data pengamatannya, kalian akan susun menjadi laporan hasil pengamatan dan dikumpulkan pada pertemuan pekan depan. Jadi untuk pengerjaannya nanti dapat kalian kerjakan di rumah secara berkelompok di luar jam sekolah. Baiklah, setelah kalian menyelesaikan revisi hasil diskusi tadi dan telah menganalisis data praktikum hasil pengamatan, Bapak akan memberikan sedikit penjelasan materi sebagai penguatan pemahaman kalian pada topik difraksi gelombang. Silahkan disiapkan alat tulis dan catat poin-poin penting dari materi yang Bapak berikan. Jika masih ada pertanyaan nantinya, dapat disampaikan di akhir penjelasan. Nah, untuk mempermudah kalian memahami materi, silahkan bisa kalian buka handout yang sudah dibagikan sebelumnya. Sekarang untuk penjelasan materi yang digunakan sebagai penguatan, kalian bisa membuka untuk handoutnya pada halaman 7. Nah, di situ ada pengertian difraksi gelombang, bahwa difraksi gelombang adalah perubahan arah gelombang ketika melewati sebuah celah atau penghalang dengan ukuran yang kecil. Nah, untuk pola difraksi ini akan terlihat semakin jelas ketika ukuran penghalangnya mendekati ukuran panjang gelombang datangnya. Kemudian untuk jenis-jenis difraksi, jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama ada gelombang atau difraksi Fresnel, yaitu difraksi yang terjadi jika letak sumber gelombang, celah penghalang, dan tempat pengamatan berdekatan. Nah, ini juga disebut dengan difraksi jarak dekat. Kemudian ada difraksi Fraunhofer, yaitu difraksi yang terjadi apabila letak sumber gelombang, celah penghalang, dan layar pengamatan pada jarak jauh. Nah, ini juga disebut dengan difraksi jarak jauh. Kemudian ada juga difraksi celah tunggal, yaitu peristiwa difraksi yang terjadi pada satu celah atau difraksi dengan menggunakan satu celah. Nah, selain difraksi celah tunggal ada juga difraksi celah ganda, yaitu difraksi dengan menggunakan 2 buah penghalang atau 2 buah celah. Kemudian selain dari celah ganda ada juga difraksi celah majemuk, yaitu difraksi untuk lubang atau penghalangnya lebih dari 2 atau memiliki celah atau kisi yang banyak, sehingga akan menghasilkan banyak sumber gelombang yang baru. Kemudian apa saja sih contoh-contoh fenomena difraksi yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita dapat melihat pada difraksi gelombang air. Nah, ketika ada ombak yang menabrak sebuah karang seperti yang dapat kita lihat pada gambar ini, maka akan terjadi difraksi. Kemudian ada juga difraksi gelombang bunyi. Nah, di sini dapat kita buktikan mengapa saat kita tidak dapat melihat suatu sumber yang menghasilkan bunyi, namun kita dapat mendengarkan bunyi tersebut, karena bunyi tersebut mengalami peristiwa difraksi. Kemudian apa saja persamaan yang ada pada difraksi gelombang? Nah, secara umum persamaan yang digunakan dalam difraksi adalah d sin theta sama dengan m lambda. Nah, d sin theta juga didefinisikan sebagai n p per l. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa n lambda sama dengan n p dp per l. Nah, dengan d-nya adalah lebar celah penghalang, kemudian θ-nya adalah sudut gelombang datang dengan arah tegak lurus, n adalah orde gelombang, lambda adalah panjang gelombang, p jarak gelap ke terang, dan l adalah jarak celah penghalang dengan tempat pengamatan atau jarak celah terhadap layarnya. Nah, di sini ada satu contoh soal, sebuah gelombang melalui celah sempit tunggal yang lebarnya 3 nanometer. Nah, jarak terang pusat menuju gelap pertama adalah 1,8 mm. Nah, jika jarak celah penghalang terhadap bidang pengamatan adalah 60 cm,
maka tentukan panjang gelombang tersebut. Nah, hal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan yang diketahui tadi, bahwa d sin theta sama dengan n lambda. D sin theta juga sama dengan dp per L, maka dp per L sama dengan n lambda. Di sini dapat kita masukkan sehingga menghasilkan lambdanya adalah 9 kali 10 pangkat min 12 atau 9000 nanometer. Dan untuk halaman 15 ada latihan soal berupa 8 soal isian. Silahkan untuk dikerjakan sebagai soal latihan dan bisa dipahami untuk kegiatan belajar kalian. Sekarang, setelah kalian memahami materi penguatan yang diberikan tadi dan kalian telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin satu orang perwakilan di kelas ini untuk menyampaikan kesimpulan singkat dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian, kalian juga bisa menyampaikan pendapat atau penilaian kalian terhadap sistem pembelajaran yang dilakukan hari ini. Apakah ada yang ingin mengajukan diri? Sekali lagi, apakah ada yang ingin mengajukan diri untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Baiklah, jika tidak ada, maka Bapak akan menunjuk satu orang secara langsung. Silahkan perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Baik Bapak, di sini saya akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini bahwa difraksi gelombang adalah perubahan arah gelombang ketika melewati sebuah celah atau sebuah penghalang. Difraksi gelombang dibedakan menjadi 5, yaitu difraksi Fresnel, difraksi Fraunhofer, difraksi celah tunggal, difraksi celah ganda, dan difraksi celah jamak atau majemuk. Untuk contoh difraksinya dapat dilihat pada difraksi gelombang air dan difraksi gelombang bunyi. Kemudian secara umum untuk persamaan menentukan lebar celah difraksi adalah d sin theta sama dengan n lambda. Untuk pembelajaran yang diterapkan hari ini menurut saya sangat baik dan mampu menunjang pemahaman saya dalam mempelajari materi difraksi gelombang. Ya, terima kasih telah mau menyampaikan kesimpulan ataupun pendapat dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Nah, sebagai akhir dari inti pembelajaran kita, Bapak ingin memberikan lembar penilaian pengetahuan berupa beberapa soal yang harus kalian kerjakan masing-masing siswa. Nah, kerjakan soal ini dengan jujur dan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Untuk waktunya dilakukan selama 10 menit dan kemudian dikumpulkan di meja saya. Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, bahwa kita akan melakukan penilaian sikap, baik itu penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, Bapak akan membagikan lembar penilaian dan kalian isi sesuai dengan hasil pencapaian serta pengamatan kalian terhadap teman kalian masing-masing. Untuk penilaian antar teman ini dilakukan dengan menilai satu teman anggota yang dikoordinasi oleh ketua kelompok pada kelompok masing-masing. Nah, untuk hasil penilaian sikap diri dan antar teman ini nantinya dikumpulkan pada ketua kelompok masing-masing dan diserahkan ke saya. Anak-anak, jika penilaian sikap telah selesai dilakukan, silahkan kalian bawa ke depan revisi kegiatan diskusi yang telah kalian buat untuk diberi nilai atau tanda parah. Jangan lupa untuk tugas kelompok pertemuan pekan depan adalah menyelesaikan laporan hasil praktikum pengamatan mengenai peristiwa difraksi gelombang dan dapat dikumpulkan di meja guru pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang untuk kinerja tim terbaik berdasarkan kegiatan diskusi, kegiatan praktikum, serta kegiatan presentasi dari hasil diskusi diraih oleh kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 1 ke depan dan mengambil hadiah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah anak-anak, tidak terasa kegiatan belajar kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat untuk diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.